Salam, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita boleh bersyukur, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru. Ibrani pasal 11 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-19, yaitu di bawah perikop saksi iman. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kesempatan hari ini kembali kami boleh mendengar dan merenungkan, belajar akan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kuasai kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan berkata-kata akan firman-Mu ini. Biarlah boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan yang mendengarkannya, jemaat-Mu, boleh dimengerti, boleh memahami di dalam penyertaan Roh Kudus dan kami semua. Tuhan tolong untuk melakukan kehendak-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saksi iman. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikian firman Tuhan. Salam. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas kita pada hari ini yaitu Ibrani pasal 11 ayat 13 hingga 19 adalah tentang saksi iman. Dan saya mengambil bagian dari kesaksian iman melalui nas yang diperhadapkan bagi kita adalah melalui tokoh iman yaitu Abraham. Saudara yang dikasihi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tentu sebagai orang percaya kita mengetahui akan siapa Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang beriman. Karena ketaatannya kepada Allah, ia melakukan kehendak Allah. Ketika Allah meminta Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang dijanjikan, anak yang dinantikannya bersama dengan Sarai sekian lama, sehingga pada usia tua mereka dikaruniakan anak yaitu Ishak. Sehingga Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya. Bahkan Abraham pun mengetahui kalau dalam keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Namun hal yang tidak masuk akal ini bagi Abraham ketika ia diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak. Karena ketaatannya, ia yakin dan ia melakukannya sebagai tanda taatnya kepada Allah. Dan Abraham juga meyakini, ia berpikir pada ayat yang ke-19 bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan ia meyakini itu semua. Karena itu Abraham percaya kepada Allah, melakukan perintah Allah, dan inilah tanda dari ketaatan iman Abraham. Iman yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Bahkan ketika ia dan Sarah diminta untuk meninggalkan tempat kediaman yang penuh dengan segala kesejahteraan hidup, harus menuju tempat tanah dijanjikan oleh Allah, maka mereka pun pergi mentaati dan melakukan apa yang menjadi
perintah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini kita boleh belajar akan iman, ketaatan Abraham. Bagaimana ia percaya bahwa ketika Allah memanggilnya, Allah memintanya, Allah memerintahkannya, ia mengetahui bahwa Allah akan menyertainya. Karena itu iman ini adalah iman menembus segala batas. Iman yang mentaati Allah dan firman-Nya. Iman yang berkualitas. Oleh karena itu, melalui nas ini kita belajar bahwa kasih dan penyertaan Allah pun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh yakin dan percaya hanya kepada Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Bahwa ketika kita mendengar, kita melakukan kehendak Allah. Itu sebagai tanda taat setia kita. Bahkan ketika kita bersedia dan memberi diri kita untuk persembahan syukur kita kepada Allah. Mendukung setiap pekerjaan Allah di tengah dunia ini untuk memuliakan namanya. Inilah tanda dari memberi. Memberi adalah berkat. Di mana kita berada, kita yakin kita diberkati dan akan menjadi berkat. Dan dalam bulan Maret ini, sesuai dengan subtema yang ada pada Almanak Ngas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu menata hati dan hidup sebagai tempat dan layak bagi Tuhan. Kita boleh membangun iman percaya untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah diri, mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan kita menjauhkan diri dari Tuhan, tapi kita malah mendekatkan diri kepadanya. Berdoa, beribadah, memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan taatilah Dia. Karena di dalamnya ada karunia tambah karunia yang Ia berikan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu telah diberitakan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua sebagai pendengar dan juga sebagai pelaku firman Tuhan. Dan juga kami menyerahkan seluruh aktivitas dan kehidupan perencanaan dan cita-cita kami, bahkan gumul juang dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tuhan selalu menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati. Bahkan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan di masa-masa pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, dunia, bahkan juga di Kabupaten Murung Raya ini Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan pulihkan. Sehingga ini boleh berlalu. Dan biarlah setiap kami sebagai anggota masyarakat, biarlah kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kami lakukan. Untuk upaya memutus mata rantai COVID-19. Dan biarlah kami boleh menjaga diri kami, menjaga sesama kami, dan mengikuti protokol kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Datah Koto. Kami serahkan tugas dan pelayanan gereja dan pelayanan jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua dan diakon dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan gereja. Engkau memberkati, Engkau menambahkan kasih karunia sehingga boleh bersatu padu dalam kebersamaan, seia, sekata, sehati, sepikir, seperasaan di dalam Tuhan, dalam iman, sehingga membangun kehidupan gereja dan perlayanannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan seluruh anggota jemaat yang mendukung akan pelayanan gereja pekabaran Injil di Jemaat GKI Datah Koto.
Demikian juga apa yang menjadi pekerjaan, menjadi usaha dari sidang jemaat, Tuhan memberkati mereka. Mengalirlah setiap berkat, sehingga mengalir pula juga kasih karunia Tuhan bagi mereka, dan mereka boleh menjadi pribadi dan jemaat yang takut akan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan, apa yang mereka butuhkan ya Tuhan, baik gereja maupun kehidupan sidang jemaat, Tuhan menyertai dan memberkati, menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa hidup dan kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa, menjadi juru selamat kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami bawa doa dan permohonan ini. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.